Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan 6 dewa surgawi yang telah tiba di alam Immortal Ancient. Mereka juga langsung menyegel tempat tersebut untuk menghalangi Si Hao dan yang lainnya melarikan diri. Kemudian salah satu dewa surgawi itu menyuruh Si Hao agar menurunkan peti mati batu giok miliknya. Hal itu tentu membuat Si Hao semakin marah, sebab sejak tadi dirinya sudah mengalami banyak hal-hal menyebalkan. Dan sekarang ditambah lagi dengan kedatangan 6 dewa surgawi. Namun dewa surgawi memperingatkan agar Si Hao menuruti perintahnya, tetapi Si Hao tak peduli sedikit pun dengan perkataan sang dewa surgawi. Melihat tak ada respon darinya, dewa surgawi segera mengeluarkan teknik tangan raksasa yang mengarah ke arena kuno. Tapi tiba-tiba saja ada sebuah teriakan terdengar dari kehampaan, sehingga muncul simbol yang langsung menghentikan serangan telapak tangan itu. Pria tersebut meminta agar dewa surgawi menahan amarahnya, sebab alam Immortal Ancient sebentar lagi akan terbelah, dan para praktisi dunia luar bisa masuk dengan mudah. Dewa surgawi pun berkata pada Si Hao, "Aku akan melunak jika kau memberikan peti mati kuno itu padaku." Namun Si Hao tetap tidak akan memberikannya pada dewa surgawi. Karena bila ia memberikan peti mati ini maka semua perjuangannya menjadi sia-sia. Tetapi dewa surgawi menegaskan, dinding ranah kini telah dihancurkan, dan semua perjuangan yang kau lakukan harus berakhir di sini sekarang juga. Lalu dewa surgawi menunjuk ke arah 10 raja mahkota serta pria berseruling. Semua itu karena dirinya tertarik dengan pohon dunia dan teknik semut tanduk surgawi. Ada juga seorang praktisi yang memberitahu dewa surgawi, bahwa kitab suci kuno telah dibawa kabur. Tak banyak bicara 10 raja mahkota segera menghabisi sang praktisi setelah mendengar perkataannya. Para dewa surgawi pun menjadi semakin marah karena mendengar tentang kitab suci kuno, sebab yang disebut dengan keberuntungan alami adalah sebuah kitab suci kuno. Lantas mereka berenam langsung meminta para praktisi, bahkan juga Si Hao untuk menyerahkan kitab suci tersebut. Namun Si Hao mengatakan, "Jika kalian sangat menginginkannya maka ambillah sendiri." Perkataan dari Si Hao tentu membuat para dewa surgawi menjadi semakin marah. Jadi saat itu juga seorang dewa surgawi mengeluarkan serangan tinju miliknya. Melihat serangan dari dewa surgawi 10 raja mahkota pun ikut mengambil tindakan. Karena dirinya mengerti apabila Si Hao ditangkap, mungkin praktisi lainnya semakin dibuat kesulitan. Hingga akhirnya praktisi lain langsung menggunakan kekuatan tertinggi masing-masing, yang mengakibatkan tempat tersebut meledak akibat dari pertarungan mereka. Dewa surgawi itu pun bergegas mundur agar terhindar dari serangan para praktisi. Tetapi dirinya kembali menatap pohon dunia milik 10 raja mahkota. Kemudian ia juga melihat teknik semut tanduk surgawi dan skala naga yang berada di tangan Si Hao. Dewa surgawi merasa sedikit malu sebab benar-benar telah dibuat mundur oleh mereka. Lalu tak berselang lama dewa surgawi lain langsung naik menghampiri temannya. Lantas para dewa itu kembali membuat kesepakatan dengan Si Hao, yang mana jika dirinya memberikan peti mati batu giok, maka mereka akan membiarkannya pergi. Begitu pula dengan 10 raja mahkota serta pria berseruling. Namun tak disangka pria berseruling malah menantang dewa surgawi itu. Dia juga memberitahu, "Sebelumnya diriku juga pernah melawan seseorang yang lebih kuat dari kalian." Mendengar penjelasan darinya para dewa tersebut pun segera mengambil tindakan, sehingga kini Si Hao, pria berseruling, 10 raja mahkota, Si Yi dan praktisi lainnya mulai bersiap untuk menghadapi dewa surgawi. Mereka mengeluarkan harta rahasia masing-masing untuk bertarung. Terlihat pohon dunia menampilkan kekuatan dahsyat yang bisa menghancurkan kehampaan.
kultivator reinkarnasi pun menghempaskan energi kekacauan ke segala arah. Menyaksikan serangan mematikan itu membuat Dewa Surgawi semakin bertambah murka, sebab langit dan bumi yang telah mereka segel telah berhasil dihancurkan. Semua orang bergegas terbang ke langit untuk melarikan diri, tapi secara tiba-tiba Dewa Surgawi ras jiwa manusia memanggil Si Hao dengan indera ilahinya, serta baru diketahui bahwa Dewa Surgawi ras jiwalah yang menghentikan serangan tangan raksasa dari Dewa Surgawi 3000 provinsi. Si Hao yang merasakan aura Dewa Surgawi ras jiwa langsung melarikan diri ke sebuah tempat, dirinya menggunakan pedang abadi untuk menghancurkan kehampaan, lalu setelahnya menghilang dari arena kuno. Melihat pedang abadi milik Si Hao membuat kedua mata Dewa Surgawi langsung terbakar oleh keserakahan. Dan meskipun Si Hao melarikan diri, mereka tetap masih bisa merasakan auranya, jadi mereka bergegas mengejar Si Hao yang telah memasuki kekosongan. Lalu setelah melintasi 4 dunia kecil, ekspresi dua Dewa Surgawi itu langsung berubah. Semua itu karena mereka benar-benar kehilangan jejak Si Hao, serta tidak lagi dapat merasakan auranya. Mereka juga menyadari kalau sepertinya ada seorang Dewa Surgawi lain yang membantu Si Hao. Kemudian datang 6 dewa lainnya ke alam Immortal Ancient, sehingga saat ini ada 12 Dewa Surgawi. Para Dewa Surgawi tersebut pun mengejar semua jenius untuk merebut keberuntungan alami, bahkan ada raja-raja kuno yang berhasil tertangkap, sampai-sampai kehilangan buku dao mereka. Tak hanya itu saja, Dewa Surgawi yang masuk ke sana juga mentransmisikan suara ke seluruh dunia. Mereka memerintahkan penduduk asli agar segera menyerahkan Si Hao sekarang juga. Mendengar perkataan dari mereka membuat para penduduk asli menjadi semakin ketakutan, sehingga beberapa orang dari mereka mulai mencari keberadaan Si Hao. Tapi 12 Dewa Surgawi itu tidak berani bertindak kejam pada Ning Chuan dan Gu Jianyun, dikarenakan tuan dari Raja kuno ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi di dunia luar. Sedangkan Si Hao adalah orang yang dibenci oleh banyak sekte dari berbagai negara. Sehingga kali ini 12 Dewa Surgawi pasti akan berhasil membunuh dirinya. Begitu pula dengan pria berseruling serta 10 Raja Mahkota yang juga berada dalam situasi berbahaya. Sebab latar belakang mereka berdua sangatlah misterius, dan tidak ada satupun orang yang mendengar jika mereka berdua memiliki pendukung lain. Sementara Dewa Surgawi mulai mengancam akan membunuh teman baik Si Hao jika dirinya tidak juga datang. Si Hao yang berada di ras jiwa merasa sangat kesal melihat kelakuan Dewa Surgawi. Apalagi dia tidak bisa berbuat apapun, karena beberapa orang mungkin akan tahu bahwa dirinya ada di sana. Sehingga dengan terpaksa Si Hao meminta tolong pada leluhur ras jiwa, yaitu leluhur legendaris yang pernah ia berikan cairan kesengsaraan petir. Tapi sayangnya sang leluhur sangat takut dengan karma besar, yang mungkin akan terjadi di antara sektenya dengan warisan dari dunia luar. Namun Si Hao segera meyakinkan leluhur ras jiwa agar tidak perlu khawatir, sebab tidak lama lagi dirinya akan kembali menerobos, dan pasti mendapatkan cairan kesengsaraan surgawi, jadi cairan kesengsaraan petir akan diperoleh lebih banyak, sehingga bisa menghidupkan beberapa ahli lainnya dari ras jiwa. Leluhur tersebut pun menjadi sedikit lebih tenang, dirinya juga tidak akan meninggalkan Si Hao, karena klan miliknya masih menunggu untuk diselamatkan, oleh sebab itu dia setuju untuk membantu Si Hao membunuh para Dewa Surgawi dunia luar. Kini Si Hao keluar dari persembunyiannya, dan ia langsung berhadapan dengan 4 Dewa Surgawi. Ia mengatakan, "Apakah kau akan menebas lehermu sendiri atau menunggu diriku yang melakukannya?" Dewa Surgawi yang mendengar hal itu pun bergegas ke arah Si Hao. Tetapi sesampainya di sana mereka sangat ketakutan, karena melihat sebuah tangan besar yang mencegah mereka mendekati Si Hao, sehingga mereka semua tertangkap dalam satu gerakan. Ketika menyadari sosok dari pemilik tangan tersebut mereka menjadi terkejut, sebab sosok ini adalah leluhur dari ras jiwa yang sudah berumur 1 juta tahun, bahkan Dewa Surgawi tak menyangka kalau leluhur ras jiwa bekerja sama dengan Si Hao.
Leluhur kuno itu juga langsung melemparkan mereka berempat ke hadapan Si Hao. Mereka semua berusaha untuk melepaskan diri, tapi mereka tidak berhasil karena telah tersegel. Dan dengan pedang abadi miliknya Si Hao segera memenggal 4 kepala dewa surgawi tersebut, sehingga sekarang 8 dewa surgawi lainnya belum mengetahui tentang kejadian ini. Tak berselang lama Dewa Tua Ras Jiwa juga datang ke sana. Lantas setelahnya Si Hao kembali mengajak leluhur ras jiwa untuk membunuh dewa surgawi yang lain. Namun sang leluhur bilang, "Aku tidak mau membunuh lebih banyak lagi dewa surgawi dunia luar, sebab diriku tak berani untuk kembali melanggar hal tabu, dan dirinya hanya bisa berharap agar Si Hao dapat menerobos dengan cepat untuk mendapatkan cairan kesengsaraan petir." Jadi dengan begitu kutukan yang ada dalam ras jiwa bisa dihilangkan, sehingga jika bisa menyelamatkan beberapa orang dari sekte, mereka tak perlu takut dengan serangan dunia luar. Lalu Dewa Tua Ras Jiwa tersebut bertanya, "Berapa lamakah waktu yang kau butuhkan untuk mendapat cairan petir?" Si Hao pun menjawab, "Saat ini diriku sebenarnya sangat membutuhkan harta surgawi kayu suci. Sebab harta itu sangat penting ketika aku akan melakukan penerobosan." Dewa Tua Ras Jiwa memberitahu, "Sepertinya Immortal Ancient memiliki jenis kayu suci, jadi diriku akan mengirim seseorang untuk mencari tahu tentang keberadaan kayu suci tersebut." Kemudian Si Hao meminta tolong kepada mereka berdua, untuk membantunya membuka peti mati kuno. Leluhur ras jiwa menggunakan kekuatan tertingginya agar bisa membuka peti itu. Saat peti mati terbuka keluarlah buku giok dan benih abadi, yang langsung bergerak ke langit untuk melarikan diri. Namun mereka bertiga sudah bersiap untuk menangkapnya, hingga membuat buku dao bergetar dan menyedot benih abadi. Ternyata ini adalah artefak ras jiwa yang mampu menutup kekosongan. Tulisan suci di atasnya diukir dari batu giok ilahi 5 warna, lalu leluhur ras jiwa segera membuka satu halaman dari buku dao itu, sehingga cahaya ilahi 5 warna mengalir ke atas langit serta menyebabkan energi kekacauan. Tapi sayang sekali leluhur ras jiwa tak bisa membaca tulisan yang ada di dalam kitab suci, sebab tulisannya berasal dari era besar terakhir, dan ketika halaman berikutnya ingin mereka buka, mereka bertiga kesulitan untuk melakukannya. Sehingga sudah sangat jelas kalau buku ini adalah harta yang sangat berharga, apalagi kalau Si Hao bisa memahaminya maka dia akan semakin bertambah hebat. Sedangkan di dunia luar wilayah tak berpenghuni terlihat para master sekte merasa kesulitan. Hal itu karena mereka semua tidak tahu apakah yang sedang terjadi di Immortal Ancient, dan sekarang ini gelombang kedua dewa surgawi dunia luar siap memasuki alam itu. Diketahui mereka berasal dari sekte yang sangat membenci Si Hao. Tujuan mereka masuk ke sana adalah untuk menangkap dan membunuh Si Hao. Di sisi lain Si Hao juga sedang bergerak menuju suatu tempat kuno, sebab berdasarkan informasi dari Dewa Tua Ras Jiwa ada kayu suci di tempat ini. Tempat yang sedang mereka tuju adalah tempat yang sangat berbahaya, tetapi satu-satunya alasan mereka datang ke sana yaitu untuk mencari kayu suci, dan kayu suci memiliki kepadatan spiritual yang cukup menakjubkan. Di tempat tersebut ada juga dewa surgawi serta master sekte yang telah menjadi gila, membuat Si Hao dan dewa surgawi Tua Ras Jiwa semakin berhati-hati. Tak lama kemudian mereka memasuki kedalaman pegunungan. Di sana mereka melihat seekor sapi besar yang lebih tinggi dari puncak gunung, lalu ketika mereka lewat tanpa diduga sapi itu memancarkan aura menakutkan, Dewa Tua Ras Jiwa pun menggunakan harta rahasia dan menghilang dari tempat itu. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 198 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.